Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Syukran atas tausiah yang sangat bermanfaat dari Ustadz Maududi yang kebetulan bajunya seragam nih. Bajunya sama, celananya sama. Insya Allah kita semua seragam dalam akidah dan manhaj, insya Allah. Saya ingin berbicara tentang sebab-sebab tersesatnya akidah. Kenapa sih akidah itu bisa tersesat? Kenapa seseorang itu bisa tersesat jalan dalam masalah akidah? Banyak faktor yang menyebabkan seseorang itu tersesat, saudaraku. Yang pertama adalah al-jahl. Apa itu jahal? B-O-D-O-H alias bodoh. Bodoh tentang apa? Yang pertama, bodoh tentang dalil. Orang yang tidak paham dalil dan tidak tahu dalil pasti akan jatuh kepada berbagai macam kesesatan demi kesesatan. Kenapa? Karena kebenaran itu hanya ada pada dalil. Kebenaran itu hanya ada pada wahyu. Dan tidak mungkin kita bisa berakidah dengan benar kalau ternyata kita tidak mengikuti dalil. Bagaimana kita tahu tentang Allah kalau bukan dari dalil? Bagaimana kita akan tahu tentang surga, neraka, malaikat, dan yang lainnya kalau bukan dari dalil? Masalah akidah, keyakinan seringkali berhubungan dengan masalah-masalah yang sifatnya gaib, ya tidak. Sedangkan masalah gaib tidak mungkin ditetapkan oleh akal. Harus ditetapkan dengan apa? Dengan dalil. Dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kebodohan terhadap bagaimana tata cara memahami dalil. Ada orang tahu dalilnya, sebagaimana sudah kemarin kita bahas. Orang Khawarij membawakan Al-Quran, membawakan hadis-hadis Nabi SAW, tapi tata cara memahami dalilnya yang salah. Ada orang yang tahu dalil, tapi pemahamannya aneh. Karena ia tidak tahu bagaimana memahami dalil. Akhirnya jatuhlah kepada berbagai macam apa? Ya, kesesatan demi kesesatan. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, ya, orang yang membawakan Al-Quran dan hadis apabila ternyata pemahamannya salah, ditambah lagi dengan tujuan maksud niatnya juga salah, pastilah akan terjadi kesesatan. Yang ketiga, kebodohan terhadap pemahaman salafus saleh. Orang yang tidak faham tentang pemahaman salafus saleh dan tidak mau ada keinginan untuk merujuk pemahaman salafus saleh, sudahlah ia bodoh tentang pemahaman salafus saleh. Sudah itu dia tidak ada keinginan untuk merujuk pemahaman salafus saleh. Saya yakin dia akan tersesat jalan. Karena sebagaimana sudah kita sebutkan kemarin, bahwasanya sebaik-baiknya manusia itu siapa? Generasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelahnya. Maka ya akhul Islam, orang Khawarij tersesat karena ngikutin salaf para sahabat? Tidak. Mereka tidak mau mengikuti pemahaman sahabat, tersesat. Orang Murji'ah mengikuti pemahaman sahabat? Tidak. Demikian pula semua firqah-firqah sesat yang muncul di dalam Islam, tidak ada satupun di antara mereka yang mengikuti pemahaman salafus saleh. Mereka berpaling, mereka tidak mau mengikuti pemahaman sebaik-baiknya generasi Islam, yaitu para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebab yang pertama, yaitu apa? Al-jahl, kebodohan. Obatnya apa? Berarti obatnya kita harus nuntut ilmu. Ya. Kalau orang Indonesia bilangnya apa? Jangan tuntut ilmu, karena ilmu nggak salah apa-apa. Kok dituntut?
Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Sebab yang kedua, sebab kesesatan, yaitu menjadikan sesuatu yang bukan dalil sebagai dalil. Menjadikan sesuatu yang bukan hujah sebagai hujah. Contoh, kaum Mu'tazilah menganggap akal itu dalil. Sehingga mereka lebih mengedepankan akal daripada apa? Wahyu. Akibat daripada menganggap akal sebagai dalil yang berdiri sendiri tanpa wahyu, dan bahwasanya akal lebih tinggi daripada apa? Dalil. Sesat tidak Pak? Sesat. Sehingga akhirnya apa? Menurut orang Mu'tazilah, semua dalil yang tidak sama dengan akal imma ditakwil atau ditolak. Apa sih takwil itu? Takwil itu artinya ya dipahami maknanya sesuai dengan keinginan mereka dan akal mereka. Dan takwil itu ada dua macam. Ada takwil yang sahih kata para ulama, yaitu takwil yang didukung oleh dalil juga. Ada takwil yang batil, yaitu mentakwil sesuatu bukan karena atas dasar dalil, tapi berdasarkan semata-mata apa? Akal belaka. Maka takwil yang rusak ini bukan manhaj salaf sama sekali. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Ada lagi yang menjadikan selain Al-Quran dan hadis sebagai dalil apa? Contoh, menjadikan dalil bukan apa, sesuatu yang bukan dalil jadi dalil. Menjadikan mimpi wali sebagai dalil. Ada nggak itu? Ada. Iya, itu kelompok sumpek pikiran. Sumpek pikiran. Sufi. Ya. Mereka menganggap mimpi wali itu dalil, wali itu nggak mungkin salah katanya. Kemarin Ustaz Maududi membawakan dalil hadis Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, apabila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi matanya yang ia melihat dengannya, telinga yang ia mendengar dengannya, tangan yang ia bergerak dengannya, kaki yang ia berjalan dengannya. Sehingga mereka memahami apa? Wah, berarti wali itu gak mungkin salah, karena melihat dengan pandangan Allah, mendengar dengan pendengaran Allah, bergerak dengan gerakan Allah, berarti mimpinya juga pasti dari Allah. Berarti mimpi wali pasti benar. Sehingga apa yang dia ucapkan oleh wali bagi mereka sebagai sebuah kebenaran mutlak. Awas, ya, di dada Kiai Anu itu ada malaikat loh, hati-hati. Iya. Kalau wali itu kata mereka beda. Saya pernah dengar sendiri itu. Wali itu kalau minum arak itu sampai kerongkongan jadi air. Luar biasa. Nah, ikhwatul Islam azan ya Allah. Kalau sudah dasarnya seperti ini, saya yakin tersesat jalan, Pak. Sehingga akhirnya orang-orang yang mereka anggap wali itu mereka agungkan, seperti mengagungkan, bahkan melebihi Rasulullah SAW. Ya. Selalu yang mereka jadikan dalil apa? Kita kan harus mencintai para wali, menghormati para wali. Betul. Tapi bagaimana mencintai para wali? Apakah mencintai para wali seperti mencintai Rasulullah SAW? Tentu tidak, saudaraku. Jangan samakan. Rasulullah diutus langsung oleh Allah mendapatkan wahyu. Adapun wali dapat wahyu, dia tidak dapat wahyu. Kewajiban wali ikut siapa? Nabi. Tapi orang-orang sufi itu ya supaya keyakinan mereka laris mengatakan apa? Oh tidak. Orang yang sudah sampai derajat yakin itu tingkatannya tinggi makrifat itu. Itu tidak butuh lagi kepada apa syariat Nabi. Dalilnya ayat yang kemarin dibawakan Ustaz Maudud itu, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai datang kepada kamu apa? Yakin. Berarti kalau kita yakin, enggak perlu lagi kita ibadah. Kalau sudah sampai derajat hakikat,
tidak perlu lagi syariat. Pas azan, orang pergi ke masjid, dia pulang tuh Pak. Salat di kamar. Ditanya, lo kok pulang? Oh beda kita ininya, makomnya beda. Kamu syariat, saya hakikat. Saya sholatnya di Mekah. Oh, mantap. Masya Allah. Jam berapa Pak berangkat ke Mekahnya? Di Mekah belum waktu sholat kok 4 jam lagi. Ikhwatul Islam azan ya Allah. Nah, kalau sudah menjadikan dalil sesuatu yang bukan dalil sebagai dalil, sesat. Ya. Ada lagi orang yang menjadikan adat istiadat sebagai dalil tanpa melihat kepada batasan-batasannya. Memang ada kaidah usul fikih yang mengatakan apa? Al-adatu muhakkamah, adat istiadat boleh jadikan hukum. Boleh. Tapi kapan itu dipakai itu kaidah tersebut? Di antaranya apabila tidak ada batasannya dalam syariat, maka batasan itu dikembalikan kepada adat istiadat. Iya. Di antaranya juga syaratnya adat tidak boleh bertabrakan dengan apa? Syariat. Nah, ketika ada orang memahami, oh adat pokoknya dalil yang berdiri sendiri kata mereka. Akhirnya mereka pahami semua dalil sesuai dengan adat. Dan mereka berusaha bagaimana supaya syariat sesuai dengan apa? Adat. Walaupun adat tidak sesuai dengan apa? Syariat. Akhirnya mereka menafsirkan jilbab itu apa? Jilbab itu sesuai dengan adat masing-masing. Jilbabnya Asmat ya kayak gitu. Jilbabnya orang ya masing-masing. Ajib. Akhirnya apa? Ya mereka mengatakan bahwasannya adat itu hujah, jadikan hukum. Sehingga akhirnya semua adat menurut mereka selama itu adat kita boleh kita laksanakan, walaupun berbau kesyirikan, walaupun isinya maksiat, la haula wala quwata illa billah. Padahal dalam menggunakan adat, para ulama sudah berbicara dalam kitab-kitab usul fikih dan kaidah-kaidah fikih, saudara-saudaraku sekalian. Ya, maka berbahaya ketika menjadikan sesuatu yang bukan dalil sebagai apa? Dalil. Ada lagi menganggap bahwa perkataan ulama itu bagaikan dalil, Pak. Apa tidak boleh kita berhujah dengan pendapat ulama? Boleh. Kapan? Kalau sesuai dengan dalil. Kita menilai pendapat ulama dengan dalil, bukan menilai dalil dengan apa? Menimbang dalil dengan pendapat ulama sehingga kita tolak dalil hanya karena ngikutin pendapat ulama. Salah seperti itu. Sebagian orang kalau sudah mendapatkan ucapan ulama bagikan ucapan Nabi sudah. Yang tidak boleh diselisih sama sekali. Kalau itu ijma ulama, naam, saya sepakat Pak. Kalau ijma pasti benar itu. Iya, kalau ijmanya qat'i. Tapi kalau itu ikhtilaf para ulama, tidak boleh kita berhujah dengan pendapat ulama. Situ madhabnya apa? Hambali, saya Syafi'i. Ya udah ulama mau ulamamu, ulamaku, terserah. Apa seperti itu yang diperintahkan oleh Allah kalau kita berselisih? Tidak. Allah mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kalian berselisih kembalikan kepada Allah dan Rasul. Betul dalam masalah ijtihadiyah kita tidak boleh saling memaksakan, tidak boleh kita saling apa? Tapi terbuka pintu apa? Munaqasyah, dialog dan yang lainnya untuk melihat mana yang paling kuat dalilnya saudaraku sekalian. Tapi kalau kita jadikan sebagai pendapat ulama sebagai hujah binafsi, hujah yang berdiri sendiri, mengalahkan Al-Quran atau sejajar dengan Al-Quran dan hadis, ini berbahaya saudaraku. Ini bisa terjadi apa? Kesesatan di dalam agama. Iya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ini di antara sebab-sebab yang menyebabkan munculnya berbagai macam apa? Kesesatan. Iblis tersesat gara-gara menggunakan apa? Akal. Untuk menolak dalil.
Allah menyuruh iblis sujud. Apa kata iblis? Ya Allah, aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan ia dari tanah. Seharusnya dia dong yang sujud sama saya. Ditolak sama akalnya. Makanya kalau ada orang yang menolak dalil dengan akal, ini anak-anak buahnya iblis ini, Pak. Iya. Mirip soalnya. Maka dari itulah saudaraku sekalian, jadikanlah Al-Quran, hadis sesuai dan pemahaman salafus soleh sebagai dasar dalam berakidah. Iya. Jalan kebenaran hanya itu. Rasulullah SAW mengatakan umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Lihat Rasul mengatakan semua di neraka kecuali satu. Siapa satu itu? Al-jamaah. Siapa al-jamaah? Ma ana alaihi wa ashabi. Yang aku dan para sahabatku di atasnya. Lihat. Cuma itu. Tidak ada alternatif lain? Tidak ada. Tidak boleh Anda berkata, oh manhaj salaf itu manhaj alternatif. Terus alternatif yang lain mana? Hah? Masih banyak jalan menuju Roma katanya. Jadi pemahaman salaf itu hanya salah satu alternatif saja. La haula wala quwwata. Nabi yang menyuruh kita mengikuti para sahabat. Ketika Rasulullah sudah saya sebutkan tadi hadisnya. Ketika terjadi perselisihan 73 golongan, 72 semua di neraka. Satu di surga. Yaitu Rasulullah dan para sahabat dan yang mengikuti mereka. Berarti ada alternatif yang lain tidak? Sudah tidak ada lagi. Nah inilah saudaraku sekalian. Pahami betul. Pahami. Mari kita kaji pemahaman para sahabat. Kitab-kitab ulama banyak sebetulnya Pak. Cuman masalahnya berbahasa Arab. Kebanyakannya. Itu dia yang berat, Sat. Itu dia. Makanya kalau biker sunnah pada jago-jago bahasa Arab. Mantap. Kayaknya sih begitu, Sat. Masalahnya ya belajar bahasa Arabnya harus kencang juga dong. Nih. Nanti pas reading ngomongnya bahasa Arab. Akhi kaifa haluk? Masya Allah. Berkhayal. Berhayal. Demikian. Assalamualaikum. Ya, demikian faedah yang disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abu Yahya Barussalam LC